Penyerang Arsenal, Viktor Gyökeres, menjadi sorotan tajam setelah performanya yang belum memuaskan di Liga Inggris musim 2025-2026. Didatangkan dengan mahar fantastis 73,5 juta euro dari Sporting CP pada September 2025. Diharapkan jadi mesin gol, bomber asal Swedia ini justru melempem hanya mengoleksi 5 gol, 2 diantaranya dari titik penalti. Performa Gyökeres kian menjadi perbincangan hangat menyusul kekalahan Arsenal dari Manchester United pekan lalu. Dalam pertandingan tersebut, penyerang berusia 27 tahun ini hanya mampu menciptakan satu percobaan tembakan dan minim kontribusi dalam skema serangan tim. Bagi Arsenal, penandatangan Gyökeres yang bernilai fantastis itu dianggap sebagai momen di mana The Gunners akhirnya memecahkan masalah nomor 9 mereka. Setelah musim-musim memperdebatkan apakah Gabriel Jesus atau Kai Havertz bisa memimpin garis depan menuju gelar, kedatangan bintang asal Swedia ini dimaksudkan untuk memberikan ketajaman yang dibutuhkan oleh tim Mikel Arteta. Legenda Arsenal, Patrick Vieira, secara terbuka menyatakan kekhawatirannya terhadap ketajaman Gyökeres. Gyökeres mengkhawatirkan karena tumpul sebagai pemain nomor 9 yang mestinya jadi ujung tombak serangan, ujar Vieira. Menanggapi kritik dan performa yang belum maksimal, Viktor Gyökeres bertekad untuk bangkit. Ia menyatakan kesiapannya untuk bekerja lebih keras dan memaksimalkan setiap peluang menjadi gol, terutama jelang laga tandang Arsenal kontra Leeds United di Elland Road akhir pekan ini. Saya menantikan setiap pertandingan. Laga tandang ini akan sulit, tetapi kami jelas berharap untuk tampil baik dan mendapatkan 3 poin penuh. Namun saya tidak peduli pertandingan apapun itu. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik dan memanfaatkan peluang saya, kata Viktor Gyökeres. Legenda Premier League, Danny Murphy juga menyoroti penampilan Gyökeres. Ia menilai Gyökeres sebagai kekecewaan transfer terbesar musim ini setelah kepindahan mereka yang terkenal pada musim panas. Mantan gelandang ini percaya bahwa penyerang tersebut gagal membuktikan harga tingginya sejak bergabung dengan Arsenal, membuat para pendukung di kedua klub merasa kecewa dengan kinerjanya sejauh ini. Menurut Murphy, kesenjangan antara harapan dan kenyataan sangat mencolok, meskipun tidak sampai menyebutnya sebagai kegagalan total. Pakar tersebut menyarankan bahwa antisipasi di sekitar kedatangan Gyökeres membuat awal yang tidak mengesankan terasa lebih sial. Kurangnya daya gedor yang produktif dari pemain bintang itu telah menjadi bahan pembicaraan, dengan Murphy menyarankan bahwa para penggemar berhak merasa kecewa mengingat pengeluaran finansial yang terlibat. Perjuangan Gyökeres dan Arsenal akan terus dipantau dalam upaya mereka untuk mengamankan posisi puncak klasemen Liga Inggris musim 2025-2026. Liga Champions 2025-2026 kembali mempertemukan dua nama besar Eropa. Real Madrid dan Benfica akan saling berhadapan di babak playoff menuju 16 besar. Dalam laga yang syarat sejarah dan emosi. Pertemuan ini bukan sekadar duel dua raksasa,
Laga tersebut menjadi ulangan bentrokan panas di League Phase yang menyuguhkan drama luar biasa hingga detik-detik terakhir. Sorotan juga mengarah ke bangku cadangan Benfica. Jose Mourinho akan kembali menyambangi Santiago Bernabeu, stadion yang lekat dengan fase penting dalam karir pelatihannya. Kini, dengan format dua leg kandang tandang, duel Real Madrid versus Benfica berpotensi menghadirkan tensi yang lebih tinggi dibanding pertemuan sebelumnya. Pertemuan terakhir Benfica dan Real Madrid di League Phase menjadi salah satu laga paling dramatis musim ini. Bermain di Stadion da Luz, kedua tim saling menyerang sejak menit awal. Benfica unggul dalam duel penuh emosi tersebut. Momen krusial hadir pada menit ke-58 ketika Kylian Mbappe mencetak gol yang mengubah skor menjadi 3-2 untuk keunggulan tuan rumah. Drama tak berhenti di situ. Real Madrid harus kehilangan Raul Asensio yang menerima kartu merah pada menit 92. Disusul Rodrigo pada menit 96, membuat situasi semakin kacau. Puncaknya terjadi pada menit 98. Kiper Benfica, Anatoly Trubin, mencetak gol sensasional yang mengunci kemenangan 4-2, sekaligus menorehkan salah satu momen paling ikonik di League Phase. Benfica melaju ke babak playoff dengan finish di peringkat ke-24, unggul selisih gol dari Marcel. Posisi itu mempertemukan mereka dengan pilihan lawan berat pada drawing. Dalam undian playoff 16 besar, Benfica berpotensi menghadapi Real Madrid atau Inter Milan. Dua klub tersebut memiliki ikatan emosional dengan Jose Mourinho, dengan pernah menukangi keduanya. Takdir akhirnya membawa Mourinho kembali ke Bernabeu. Kali ini, tantangannya berbeda karena laga dimainkan dalam dua leg. Mourinho pun realistis menatap duel ini. Mourinho mengatakan fase playoff bukan tantangan mudah. Menurutnya, memenangi laga dalam dua leg lebih sulit. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim, tapi juga menjadi sorotan bagi para penggemar sepak bola yang menantikan strategi The Special One di hadapan publik Santiago Bernabeu. Laga ini menjanjikan tontonan yang syarat gengsi dan emosi, mengingat sejarah panjang kedua klub dan ikatan emosional Mourinho dengan Real Madrid.